Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang kembali menjadi sorotan dunia. Namun bukan karena inovasi teknologi terbaru, bukan pula karena budaya pop atau kekuatan industrinya, melainkan karena sebuah masalah senyap yang kini berubah menjadi krisis terbuka. Negara yang selama puluhan tahun dikenal sebagai simbol efisiensi dan disiplin itu sedang kekurangan manusia. Bukan kekurangan modal, bukan kekurangan mesin, tetapi kekurangan tenaga kerja. Pabrik berjalan tidak penuh, rumah sakit kekurangan perawat, proyek konstruksi tertunda, dan sektor jasa mulai terseok. Di balik gedung-gedung tinggi dan sistem transportasi yang presisi, Jepang sedang menghadapi pertanyaan paling mendasar dalam ekonomi modern. Siapa yang akan bekerja untuk menopang negara ini di masa depan? Masalah ini bukan muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil akumulasi panjang dari perubahan demografi yang ekstrim. Jepang termasuk negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia, sebuah pencapaian luar biasa dalam sejarah manusia. Namun, keberhasilan itu membawa konsekuensi yang berat. Populasi menua dengan cepat, sementara angka kelahiran terus menurun dari tahun ke tahun. Generasi muda semakin sedikit, dan mereka yang ada menghadapi tekanan hidup yang besar. Biaya hidup tinggi, jam kerja panjang, serta norma sosial yang menuntut stabilitas ekonomi sebelum menikah, membuat banyak anak muda menunda atau bahkan menolak membangun keluarga. Akibatnya, struktur penduduk Jepang semakin tidak seimbang. Jumlah pensiunan meningkat drastis, sementara jumlah pekerja aktif menyusut. Beban ekonomi pun berpindah ke kelompok usia produktif yang semakin kecil jumlahnya. Dalam kondisi seperti ini, krisis tenaga kerja bukan lagi sekadar isu ketenaga kerjaan, melainkan ancaman langsung terhadap keberlanjutan ekonomi nasional. Sistem jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan pensiun yang selama ini menjadi tulang punggung kesejahteraan Jepang berada di bawah tekanan besar. Semakin sedikit orang yang bekerja dan membayar pajak, sementara semakin banyak yang membutuhkan layanan negara. Pemerintah Jepang telah mencoba berbagai solusi internal. Usia pensiun diperpanjang, perempuan didorong untuk tetap bekerja setelah menikah, dan otomatisasi digencarkan melalui robot serta kecerdasan buatan. Namun semua langkah itu, meski penting, belum mampu menutup jurang kekurangan tenaga kerja yang terus melebar. Di titik inilah Jepang menghadapi dilema besar yang selama puluhan tahun berusaha dihindari. Negara yang terkenal sangat ketat terhadap imigrasi mulai menyadari bahwa tanpa tenaga kerja asing, roda ekonominya akan melambat lebih cepat dari yang diperkirakan. Perubahan ini bukanlah keputusan yang mudah. Jepang dibangun di atas identitas homogen dan kohesi sosial yang kuat. Imigrasi dalam skala besar selalu dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas budaya dan sosial. Namun, realitas ekonomi memaksa perubahan sikap. Pintu yang dulu tertutup rapat kini mulai terbuka, meski masih dengan berbagai syarat dan batasan yang ketat. Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan utama yang dilirik Jepang. Di antara negara-negara di kawasan ini, Indonesia menempati posisi yang sangat strategis. Dengan populasi besar dan struktur usia yang relatif muda, Indonesia menawarkan apa yang tidak lagi dimiliki Jepang, tenaga kerja usia produktif dalam jumlah besar. Hubungan diplomatik yang stabil, kerjasama ekonomi yang sudah lama terjalin, serta citra Indonesia sebagai negara yang relatif adaptif terhadap budaya kerja asing, membuat Jepang melihat Indonesia bukan sekadar sebagai pemasok tenaga kerja, tetapi sebagai mitra penting dalam menghadapi krisis demografi. Kabar mengenai potensi ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di Jepang pun mulai ramai dibicarakan di dalam negeri. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti peluang emas. Upah di Jepang relatif tinggi dibanding banyak sektor di Indonesia. Bekerja di luar negeri juga menjanjikan pengalaman internasional dan peluang memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Namun bagi sebagian lainnya, isu ini memunculkan kekhawatiran serius. Ada pertanyaan tentang perlindungan tenaga kerja, potensi eksploitasi, resiko brain drain, serta ketergantungan ekonomi pada remitansi. Disinilah diskusi mulai berkembang ke arah yang lebih kompleks, melampaui sekadar cerita sukses individu. Untuk memahami posisi Indonesia dalam dinamika ini, penting melihat konteks demografi nasional. Indonesia saat ini berada dalam fase yang sering disebut sebagai bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif.
Secara teori, kondisi ini adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat. Tenaga kerja melimpah, konsumsi meningkat, dan produktivitas nasional berpotensi melonjak. Namun, bonus demografi bukanlah jaminan otomatis kesejahteraan. Tanpa lapangan kerja yang cukup dan berkualitas, bonus ini justru bisa berubah menjadi beban sosial yang besar. Pengangguran, ketimpangan, dan frustasi generasi muda bisa menjadi sumber instabilitas. Dalam konteks inilah, peluang kerja ke Jepang sering dipandang sebagai salah satu jalan keluar. Bagi pemerintah, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dapat mengurangi tekanan pengangguran domestik. Bagi individu, bekerja di Jepang menawarkan penghasilan yang lebih tinggi dan kesempatan mengembangkan keterampilan. Dari sudut pandang makroekonomi, arus tenaga kerja ke luar negeri juga membawa manfaat melalui remitansi. Uang yang dikirim pekerja migran ke Indonesia telah lama menjadi salah satu sumber devisa yang relatif stabil. Remitansi membantu meningkatkan konsumsi rumah tangga, membiayai pendidikan, dan menopang ekonomi daerah. Dalam skala nasional, aliran devisa ini turut membantu menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan memberikan bantalan terhadap tekanan nilai tukar rupiah. Namun, melihat migrasi tenaga kerja hanya dari sisi remitansi adalah pendekatan yang terlalu sempit. Ketergantungan berlebihan pada remitansi bisa menciptakan ilusi stabilitas. Jika suatu saat kebijakan Jepang berubah atau terjadi krisis ekonomi global yang memukul sektor-sektor tempat pekerja migran bekerja, aliran remitansi bisa terganggu secara tiba-tiba. Banyak negara telah mengalami dampak negatif dari ketergantungan semacam ini. Ketika arus masuk uang melambat, ekonomi domestik yang tidak cukup kuat akan segera merasakan guncangan. Selain itu, ada dimensi lain yang sering luput dari perhatian, yaitu transfer pengetahuan dan keterampilan. Pekerja Indonesia yang bekerja di Jepang tidak hanya membawa pulang uang, tetapi juga pengalaman kerja dalam sistem industri yang sangat disiplin dan efisien. Mereka terpapar teknologi, manajemen, dan etos kerja yang berbeda. Jika dikelola dengan baik, pengalaman ini bisa menjadi modal besar bagi pembangunan nasional. Namun, kenyataannya, banyak pekerja migran yang kembali ke Indonesia tanpa jalur yang jelas untuk memanfaatkan keterampilan yang telah mereka peroleh. Industri dalam negeri belum tentu mampu menyerap mereka sesuai kompetensi. Akibatnya, potensi besar ini sering terbuang begitu saja. Realitas di lapangan juga jauh lebih kompleks daripada narasi resmi. Jepang memiliki budaya kerja yang sangat ketat. Jam kerja panjang, standar kualitas tinggi, dan hierarki sosial yang jelas bisa menjadi tantangan besar bagi pekerja asing. Bahasa Jepang menjadi hambatan utama. Bahasa Jepang memiliki tingkat formalitas yang kompleks, dan kesalahan kecil dalam komunikasi bisa berdampak besar. Banyak pekerja Indonesia merasa terisolasi karena kesulitan berkomunikasi secara efektif. Tekanan psikologis ini diperparah oleh norma budaya yang cenderung menekan ekspresi personal. Mengeluh sering dipandang sebagai tanda kelemahan, sementara meminta bantuan bisa dianggap kurang profesional. Dalam kondisi seperti ini, pekerja asing berada pada posisi yang rentan. Meskipun ada perjanjian bilateral, implementasi perlindungan tenaga kerja di lapangan seringkali tidak ideal. Proses pengaduan bisa rumit dan memakan waktu. Bagi pekerja yang status tinggalnya bergantung pada kontrak kerja, melapor terhadap pelanggaran sering terasa seperti mempertaruhkan masa depan mereka sendiri. Negara pengirim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa warganya tidak masuk ke dalam sistem yang tidak sepenuhnya melindungi mereka. Ada pula resiko jangka panjang yang jarang dibahas secara terbuka, yaitu potensi brain drain dalam bentuk baru. Banyak pekerja Indonesia yang setelah bertahun-tahun bekerja di Jepang menguasai teknologi dan sistem kerja modern. Jika mereka memilih menetap lebih lama atau berpindah ke warganegaraan, Indonesia kehilangan sumber daya manusia yang sangat berharga. Sebaliknya, jika mereka pulang tanpa dukungan kebijakan yang jelas, keterampilan mereka sering tidak terserap dengan baik. Ini menciptakan mismatch antara keterampilan dan peluang kerja, sebuah masalah struktural yang mencerminkan lemahnya perencanaan jangka panjang. Dari sisi Jepang, tenaga kerja asing dipandang sebagai solusi pragmatis, bukan solusi permanen. Jepang tetap berinvestasi besar-besaran pada otomatisasi dan kecerdasan buatan. Artinya, kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia, terutama di sektor-sektor tertentu, bisa berubah sewaktu-waktu. Indonesia tidak boleh menganggap permintaan tenaga kerja dari Jepang sebagai sesuatu yang pasti dan abadi.
Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, kerjasama tenaga kerja ini juga terkait dengan persaingan pengaruh di Asia. Jepang melihat Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan, tetapi kepentingan nasional Jepang akan selalu menjadi prioritas utama. Disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah Indonesia hanya akan menjadi pemasok tenaga kerja atau mampu mengubah kebutuhan Jepang menjadi kekuatan strategis jangka panjang? Jawabannya sangat bergantung pada kebijakan hari ini. Jika pengiriman tenaga kerja hanya dilihat sebagai solusi cepat untuk pengangguran dan sumber devisa, maka peluang besar ini akan terbuang. Namun, jika migrasi tenaga kerja diintegrasikan dengan strategi pembangunan nasional, hasilnya bisa sangat berbeda. Tenaga kerja yang dikirim harus dipersiapkan secara menyeluruh, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara mental dan budaya. Setelah kembali, mereka harus memiliki jalur yang jelas untuk berkontribusi pada ekonomi domestik. Pada akhirnya, isu tenaga kerja Indonesia di Jepang adalah cermin dari tantangan yang lebih besar. Ia mencerminkan bagaimana Indonesia mengelola bonus demografi, bagaimana negara memposisikan diri dalam ekonomi global, dan sejauh mana politik publik mampu berpikir melampaui solusi jangka pendek. Jepang menawarkan peluang karena kebutuhan. Indonesia memiliki peluang karena jumlah penduduk. Namun peluang tanpa strategi hanya akan menghasilkan ketergantungan baru. Masa depan akan ditentukan oleh apakah Indonesia mampu mengubah hubungan ini menjadi kemitraan yang setara, berkelanjutan dan saling menguntungkan, atau tetap berada dalam siklus lama sebagai pemasok tenaga kerja di tengah perubahan dunia yang semakin cepat.